rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI. Hari ini tanggal 23 Agustus 2022, saya bersama seorang mas yang ganteng. Nggak sempat saya, nggak saya ambil semua ya mas. Bernama ya itu deh. Lanjut, saya berharap video ini dilihat oleh pemerintah dan juga para anggota dewan yang terhormat. Ada satu perkumpulan atau organisasi yang cara mewujudkan rasa syukurnya atas kemerdekaan bangsa Indonesia itu begitu unik. Kalau selama ini kita melihat cara memperingati hari kemerdekaan, cara mensyukuri hari kemerdekaan itu hanya dengan upacara bendera, dengan mempersembahkan lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Ternyata di tanah air ini ada sebuah organisasi, ada sebuah kelompok masyarakat yang cara mewujudkan rasa syukurnya atas kemerdekaan bangsa Indonesia itu begitu unik. Cara mewujudkan rasa syukurnya atas berdirinya negara Republik Indonesia itu sangat unik. Nah, menurut saya secara pribadi, saya melihat bahwa inilah cara sejati untuk menebar makna kemerdekaan itu bagi rakyat Indonesia. Nah, kenapa saya berharap agar pemerintah dan para anggota dewan yang terhormat itu dapat melihat ini? Karena selama ini menurut saya pemerintah maupun anggota dewan dan segala instansi kepemerintahan itu banyak menghabiskan anggaran negara untuk acara-acara yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, saat ini saya berada di lingkungan warga Sidikiyah dan saya ingin menunjukkan kepada pemerintah, kepada para anggota dewan yang terhormat, kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ternyata orang-orang Sidikiyah atau warga Sidikiyah punya cara yang unik untuk mewujudkan rasa syukurnya atas kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu dengan cara membangunkan rumah layak huni yang dinamakan rumah syukur buat warga yang tidak mampu. Nah, sekarang ini saya lagi di desa mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, ini di desa mana? Dusun Bawangan, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Ya, jadi saat ini saya berada di Dusun Bawangan, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kita mau lihat ini, kita mau lihat secara langsung apakah benar ada kontribusi dari warga Sidikiyah yang konon kontribusi ini adalah swadaya sendiri tanpa proposal kepada pemerintah, tanpa proposal kepada perusahaan-perusahaan. Mereka berdikari dengan swadaya sendiri membangun rumah-rumah layak huni seperti ini yang dinamakan rumah syukur untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, inilah cara warga Sidikiyah mewujudkan rasa syukurnya atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemerintah wajib melihat ini, anggota-anggota dewan yang terhormat, para menteri, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia wajib melihat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, inilah cara warga Sidikiyah mewujudkan rasa syukurnya atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah merdeka selama 77 tahun. Tapi masyarakat kecil hingga saat ini belum benar-benar merasakan yang namanya kemerdekaan itu. Masyarakat kecil hingga hari ini belum benar-benar mengerti apa sih sebenarnya makna kemerdekaan itu, dan kita patut mengapresiasi, kita patut bersyukur bahwa di tanah air ini masih ada perkumpulan warga Sidikiyah yang berani melakukan hal-hal seperti ini, mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kecil. Nah, ini luar biasa sekali.
tanpa melalui Kementerian Sosial, enggak, tanpa melalui Kementerian Sosial, tanpa melalui Kementerian PUPR. Ini mereka berdikari dengan swadaya sendiri. Bapak Presiden, salam hormat dari saya. Bapak-bapak anggota, bapak-bapak, ibu-ibu anggota DPR RI yang terhormat, salam hormat dari saya. Bapak-bapak, ibu-ibu anggota MPR RI yang terhormat, salam hormat. Lihat, ini karya warga Sidikiyah, swadaya sendiri untuk menebar makna kemerdekaan bagi masyarakat kecil. Hingga saat ini masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan Indonesia itu seperti apa. Di sana, di lingkaran pemerintah, di lingkaran orang-orang elit sana, ada acara-acara yang satu kali digelar itu menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Bayangkan kalau anggaran miliaran rupiah itu dialokasikan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kecil seperti yang dilakukan oleh warga Sidikiyah seperti ini. Bayangkan betapa jayanya Indonesia. Kalau pemerintah punya kebijakan seperti itu, anggaran yang digunakan untuk happy-happy, anggaran yang digunakan dihabiskan hanya untuk rapat-rapat yang mungkin tidak begitu bermanfaat bagi masyarakat kecil. Anggaran itu kalau dialokasikan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kecil seperti yang dilakukan oleh warga Sidikiyah seperti ini, betapa makmurnya Indonesia. Luar biasa. Kita ingin tanya-tanya kepada Assalamualaikum. Bapak siapa, Pak? Pak Kailan. Pak Kailan. Ya, dari Oke. Bawangan. Dari Poso. Bawangan. Poso. Bapak asli warga sini, Pak? Bapak asli warga. Bapak tahu Sidik ini ada bantuan dari Sidikiyah, Bapak tahu? Bapak yang punya atau bukan? Bukan, itu yang punya anaknya. Iya. Tetangga. Oh, tetangga Bapak. Jadi bukan Bapak yang punya. Oke. Jadi bagaimana tanggapan Bapak, tetangga Bapak ini dapat bantuan dari ini kita didatangi warga kita didatangi warga di sini. Bagaimana perasaan Bapak atau tanggapan Bapak, tetangga Bapak ini mendapat bantuan dari Sidikiyah berupa rumah layak huni yang diberi nama Rumah Syukur. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Nuwun, ya. Terima kasih. Ya. Bapak nggak iri sama tetangga? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak nggak iri tetangga Ya, Bapak ya, dapat bantuan? ya. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak tentang warga Sidikiyah yang melakukan seperti ini? Ada yang ingin Bapak ungkapkan untuk pengurus Sidikiyah? Ya, terima kasih pengurus Sidikiyah mau bangun rumah sedikit. Membangun rumah untuk warga kurang mampu begitu ya, Pak ya. Terus Bapak punya harapan nggak untuk pemerintah? Saya pikir begini loh, Pak. Kalau pemerintah itu punya pandangan seperti ini, ya mengikuti apa yang dilakukan oleh warga Sidikiyah seperti ini, mau membangunkan rumah-rumah layak huni bagi masyarakat, ini kan mewujudkan kemerdekaan buat rakyat Indonesia ini. Masyarakat kecil kan selama ini, oh merdeka upacara, tapi nggak mengerti merdeka itu seperti apa. Tetap hidup di bawah garis kemiskinan, di bawah tekanan ekonomi, berbagai himpitan persoalan hidup kan seperti itu. Jadi masyarakat kan belum benar-benar mengerti kemerdekaan yang sebenarnya itu kan seperti apa, ya kan? Nah, kalau pemerintah itu melakukan seperti yang dilakukan oleh warga Sidikiyah ini, mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kecil, pasti wow begitu kan Bapak? Oke, Bapak mau ngomong apa untuk pemerintah? Ya, terima kasih gitu ya. Oh, ini bukan dari pemerintah kok Bapak terus. Ya, terima kasih dari Sidikiyah. Terima kasih untuk Sidikiyah. Oke, kalau Bapak punya Bapak diberi kesempatan untuk sampaikan harapan kepada pemerintah, gimana? Ya, apa ya? Siapa ya? Apa Bapak punya harapan seperti yang saya sampaikan? Ya, saya meniru gitu. Oh, supaya pemerintah itu meniru gitu, mencontoh gitu, mengikuti Pemerintah supaya meniru. Ya. Apa yang dilakukan oleh warga Sidikiyah ini semoga menjadi tauladan, menjadi contoh, gambaran untuk diikuti oleh pemerintah lah, kira-kira seperti itu ya. Daripada
menghabiskan anggaran negara untuk hal-hal yang tidak juga begitu bermanfaat bagi masyarakat kecil. Iya. Cobalah ikuti seperti ini. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu di kepemerintahan, Bapak Presiden, Ibu Ketua DPR RI, ya, MPR dan seluruhnya orang-orang elit di sana, lihat bahwa kami sebenarnya tahu kalau ada acara-acara di kepemerintahan, ada acara-acara di dewan yang terhormat, pasti menghabiskan anggaran bermiliar-miliar bahkan triliunan. Sungguh pun itu hanya sebuah pertemuan dan sebuah rapat yang mungkin tidak ada faedahnya bagi masyarakat kecil. Nah, bayangkan kalau anggaran miliaran bahkan triliunan itu dialokasikan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kecil seperti yang dilakukan oleh warga Sidikiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat yang ada di sana, ini diwujudkan oleh warga Sidikiyah tanpa proposal kepada pemerintah, tanpa proposal kepada perusahaan-perusahaan. Ini diwujudkan atas swadaya, dengan swadaya dari warga Sidikiyah sendiri. Oke, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Kita tanya kepada Mas, mohon izin bisa tanya-tanya sebentar. Oke. Saya tanya sebentar dulu, baru saya mau lihat itu. Ini dibangunnya kapan? Tanggal 2 Juli 2000. Oh, baru ini? Baru. Oh, berat cepat sekali ya. Cepat sekali ya. Selama 40 hari. Oke, kita lihat di sana. Kita lihat di sana dulu. Kita lihat di sana. Nah, ini hal yang paling menarik yang saya temukan di semua bangunan yang dikerjakan atau disumbangkan oleh warga Sidikiyah. Ini hal paling menarik. Ada prasasti. Ada prasasti, dekatkan. Nah, ada prasasti yang di bagian atasnya itu saya nggak lihat pun saya sudah hafal karena saya sudah banyak lihat. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapak-bapak pemerintah, bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dewan yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis permusyawaratan rakyat, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu di lingkaran pemerintah, di lingkaran elit, ada sekelompok warga, yaitu warga Sidikiyah, yang begitu unik cara mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi ini nih, cara mereka mewujudkan rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan hanya ini, saya sudah beberapa tempat saya datangi. Dan begitu luar biasanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 yang ke-77 atas nama warga Sidikiyah, kami sampaikan rumah sederhana ini kepada nama Miatun, umur 75 tahun, alamat Bawangan, RT 3, RW 2, Bawangan, Kecamatan Peloso, Kabupaten Jombang. Semoga santunan nasional Rumah Syukur Kemerdekaan Indonesia layak huni Sidikiyah ini selalu mendapat barokah dari Allah. Jombang, 19 Muharram 1444 Hijriah, 17 Agustus 2022 Masehi, atas nama warga Sidikiyah. Keren. Dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini yang kemarin nyaris diklaim sebagai organisasi radikal. Halo bapak-bapak pemerintah, bapak presiden terkhususnya bapak menteri agama, para anggota dewan yang terhormat, kalau bisa saya mohon untuk buka mata, lihat sejatinya warga Sidikiyah itu seperti apa. Untuk semua sumbangan rumah yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu itu selalu didedikasikan atas didedikasikan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Adakah bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat melihat
ada kelompok lain yang melakukan hal semacam ini selain warga Sidikiyah? Inikah yang disebut radikalisme itu? Setahu saya radikalisme itu anti Pancasila, anti merah putih, anti Bhinneka Tunggal Ika, anti Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Dan ini merah putih, Garuda Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan lagu-lagu kebangsaan segala macam itu komplit semuanya ada lengkap di wilayah Sidikiyah. Nah, mari kita lihat bagaimana kondisi di dalam rumah ini. Permisi dulu ya. Assalamualaikum. Permisi Bu. Mohon izin Bu, boleh lihat-lihat. Boleh. Makasih ya Bu ya. Mari masuk. Kami sih berantakan. Hei. Ayo Bu, nggak apa-apa ya saya. Nggak apa-apa ya. Makasih. Nggak apa-apa. Ini ada gambar Mbah Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mukti. Lihat itu. Itu adalah gambar burung Garuda, Garuda Pancasila, lambang negara Republik Indonesia. Apakah itu gejala radikalisme? Apakah itu ciri-ciri radikalisme? Ini loh kemarin Sidikiyah mau dibilang radikal ini. Apakah itu salah satu gejala radikalisme itu? Boleh kita lihat kamar-kamarnya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mohon izin ya Bu, mohon izin ya Pak. Boleh ya. Silakan. Oke, ini berapa kamar Bu? Dua ini. Oh, dua kamar. Ini anak-anak. Oh. Iya, belum dia. Oke, kita nggak usah lihat ke dalam ya. Kita cuma lihat sebatas ini aja ya. Ini ada kamar untuk anak, ini ada kamar untuk ibu. Oke, kita lihat dapurnya. Boleh kita lihat dapurnya Ibu? Boleh ya Pak, kita lihat dapurnya. Oke, kita lihat dapurnya. Wow, komplit dengan dapurnya. Komplit dengan dapurnya plus kamar mandi dan kloset. Mohon izin ya Pak. Kalau ini boleh, saya kira ini boleh kita lihat. Oke, komplit. Seger. Komplit. Nah, ini Bapak-bapak pemerintah, Bapak Presiden, ya, para anggota Dewan yang terhormat, para anggota MPR yang terhormat, ya, Bapak-bapak Menteri yang terhormat. Saya pikir semestinya kurang-kurangilah acara-acara di lingkaran pemerintah yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah, triliunan rupiah. Coba di setiap 17 Agustus itu pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kecil, agar supaya kemerdekaan itu jangan hanya dinikmati oleh orang-orang besar, orang-orang berduit, orang-orang elit, tetapi juga dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat kecil. Saya kira seperti itu. Permisi. Permisi Bu. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini anak saya. Oh iya. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita sudah lihat dari luar sampai ke dalam. Boleh kita lihat di samping? Boleh kita lihat di samping? Ini yang belum selesai apa? Untuk cucian. Oh, tempat cucian. Tempat cucian. Oh, sampai tempat cuciannya. Kemarin saya lihat di satu daerah di Semarang atau di mana itu katanya karena si penerima sumbangan itu kepengen buka usaha, akhirnya dibukain tempat usaha, dibukain toko begitu. Nah, ini sampai tempat cuciannya. Bapak-bapak yang terhormat, lihat ini sampai tempat cuciannya ini dibikinkan ya komplit
dapur, kamar mandi plus klosetnya komplit, dan ini tempat cucian juga. Ini luar biasa sekali. Saya nggak yakin organisasi radikal bikin seperti ini untuk masyarakat kecil. Saya nggak yakin organisasi radikal bikin seperti ini untuk masyarakat kecil. Dan saya pikir pemerintah, Bapak Presiden, Bapak Menteri Agama, Ibu Menteri Sosial, Bapak Menteri PUPR, saya kira semuanya patut melihat ini. Patut melihat ini. Buka mata sedikit untuk melihat betapa luar biasanya warga Sidikiyah melakukan hal luar biasa untuk masyarakat kecil. Mereka menebar makna kemerdekaan bagi masyarakat kecil. Selama 77 tahun Indonesia sudah merdeka, tapi masyarakat kecil itu belum merasakan apa yang namanya kemerdekaan itu. Masyarakat kecil itu belum mengerti apa sebenar-benarnya kemerdekaan itu. Nah, bayangkan ketika momen 17 Agustus, masyarakat itu menerima sumbangan berupa rumah seperti ini, saya yakin masyarakat pasti mengerti, oh ternyata inilah kemerdekaan Indonesia. Ternyata inilah kemerdekaan Indonesia. Ini bukan radikal. Itu Bapak pengurus, boleh kita ngomong sama Bapak pengurus? Oke, di sini. Oke. Baru datang Pak? Ya. Boleh ngobrol di sini. Oke, kita kedatangan Bapak siapa? Bapak Sutrisno. Mohon maaf ya Bapak ya. Kita baru datang siap. Kita kedatangan Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno ini adalah salah satu pengurus murid Sidikiyah dan pengurus murid Sidikiyah dan pengurus organisasi. Organisasi apa Bapak? Orsid. Orsid. Ketua DPC Orsid. Oke. Jadi Bapak tahu dong secara detail tentang rumah syukur atau rumah layak huni ini untuk masyarakat. Bapak tahu ya seluk beluknya kayak mana, itu Bapak tahu ya? Alhamdulillah saya. Oke. Mengikuti proses. Kemarin waktu kita ikut acara penyerahan, Saya ada di sana. Oh Bapak ada di sana. Iya. Oh mungkin ketemu, tapi saya belum tanda ya. Enggak, kemarin kita jabatan. Iya, gini Pak, saya punya kelemahan kalau ketemu orang itu kurang lebih 2 minggu baru saya hafal betul gitu. Saya punya kelemahan. Kemarin pakai kopia. Saya misalkan saya nanti pindah di sini nih Pak. Saya pindah di sini. Itu nanti sekitar 2 minggu baru saya hafal jalan keluarnya, masuknya. Kalau baru sehari 2 hari saya keluar, masuk ke sini lagi bisa tersesat, bisa nggak nyampe. Adaptasi. Saya daya adaptasinya lemah. Adaptasi ini loh Pak, bukan adaptasi Medan. Maksudnya komunikasinya, hubungan sosialnya. Kalau hubungan sosial saya cepat adaptasi. Mengenali orang, mengenali jalan, itu yang susah. Begitu. Kalau mau sambil merokok? Saya nanti aja sambil rokok. Oke, nanti aja sambil rokok Bapak ya. Saya ingin tanya-tanya sama Bapak nih. Jadi kemarin kita menghadiri undangan itu kan, penyerahan rumah layak huni, rumah syukur itu. Jadi sejauh ini dari Sidikiyah sudah menyumbang sebanyak 1000 berapa Bapak? Bapak ingat nggak? 677. Ya, 1670. Sebenarnya 74, tapi 3-nya masih belum finishing. Dalam proses. Ya, dalam proses. 3-nya masih dalam proses, sudah masuk finishing. Jadi hitungannya 1000 berapa? 677. Oke. Kurang 3 jadi 674. Oke, pertama Bapak, ini sudah sejak kapan? Ini sudah sejak beberapa tahun sebelum saya belum
sebagai murid Sidikiyah sudah. Oh, sebelum Bapak masuk sebagai murid Sidikiyah, Sudah ada. ini program Iya. Rumah Syukur ini sudah ada, sudah jalan. Iya. Oke. Kemudian Bapak Cuma dulu agak sederhana, dulu agak sederhana. tapi sekarang ya seperti ini. Oh, semakin kesininya semakin bagus lah ya, semakin. Jadi ada yang unik menurut saya, Pak. Jadi kemarin saya lihat di itu kan, di apa ya? Itu apa namanya ya? Keran semua atau apa itu? Papan nama penyerahan. Itu apa namanya sih, Pak? Prasasti. Bukan prasasti. Itu loh. Gimana? Banner. Ya, itu dia. Kemarin kan saya lihat di situ di banner itu. Itu ternyata bukan sumbangan Rumah Syukur ini bukan hanya untuk warga Jombang. Bukan hanya di sekitaran Jombang, tetapi ada juga di Jawa Tengah. Iya. Sumatera, Kalimantan, Sumatera, Bali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yang Muslim. Ya, tentu bukan hanya warga Sidikiyah saja. Nah, ini luar biasa sekali menurut saya, Pak. Kok bisa gitu, Pak? Kok bisa? Kenapa sumbangan Rumah Syukur ini tidak diberikan kepada masyarakat yang Muslim saja? Itu Coba kasih saya alasan, Pak. Jadi saya sebagai murid, saya sebagai pengurus organisasi, saya sebagai masyarakat biasa patut bersyukur bahwa program beliau Mursyid Thoroqa Sidikiyah adalah dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa, itu mempersembahkan sebuah rumah yang layak untuk dihuni. Jadi itu diperuntukkan tidak hanya warga Sidikiyah, Tidak hanya warga Sidikiyah, bahkan non muslim pun, bagi siapa yang membutuhkan. tidak hanya untuk warga Sidikiyah, tidak hanya untuk warga Jombang, Iya, tidak hanya warga tidak muslim, hanya untuk warga Muslim, tapi untuk semua yang beruntung dapat. Itulah wawasan beliau tentang kebangsaan. Wawasan beliaunya siapa? Mursyid Thoroqa Sidikiyah, Bapak Mursyid Muhammad Mukhtar Mukti. Mbah Yai Muhammad Mukhtar Mukti. Oh, jadi itu loh Pak yang saya lihat kemarin, ada penerima yang beragama Hindu, ada penerima yang beragama Buddha, ada penerima beragama Kristen. Kemarin di acara penyerahan itu saya lihat ada apa ya? Itu pendetanya Buddha apa? Buddha. Pendetanya Buddha ya. Buddha, kemudian dari Kristen, Mm-mm. Katolik kan kemarin. Ya, ada. Penerimanya juga dari Kristen Protestan GKJW. Mm-mm. Yang dari Kediri itu kemarin yang mewakili Mm-mm. sebagai penerima. Artinya ini jauh dong dari isu yang sempat ada pihak tertentu yang coba menggiring isu bahwa Sidikiyah ini organisasi radikal. Tapi melihat kenyataan seperti ini, artinya ini jauh sekali dong dari isu yang nama radikal yang disebut radikal itu. Bagaimana Bapak sebagai warga Sidikiyah ini mendengar isu, ada penggiringan isu bahwa Sidikiyah itu organisasi radikal? Itu sangat tidak benar. Tidak Saya benar. sejak menjadi murid Sidikiyah, beliau tidak pernah menanamkan ajaran terkait dengan anti pemerintah, bahkan menanamkan rasa cinta tanah air. Itulah yang selalu didengungkan oleh beliau. Selalu menanamkan rasa cinta tanah air, tidak pernah mengajarkan anti pemerintah, tidak pernah mengajarkan anti sang merah putih, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 45, anti ras, anti suku, tidak pernah mengajarkan hal-hal semacam Makanya itu. kalau ada berita semacam hoax yang boleh nggak saya bilang biadab, Pak? Hoax yang biadab ya, Pak. Boleh ya, Pak ya? Tidak sesuai dengan fakta. Iya, tidak sesuai dengan fakta. Jadi Kenyataan faktanya. jadi boleh ya saya bilang itu hoax yang biadab ya, Pak. Oke, Pak. Iya, jadi di dalam lingkungan Ponpes Sidikiyah sendiri saya lihat kemarin itu ada
monumen-monumen nasionalisme, monumen Garuda Pancasila, monumen Undang-Undang Dasar 45, monumen Hari Santri, monumen lagu-lagu kebangsaan, banyak sekali, komplit monumen-monumen dari hal-hal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan itu komplit di Sidikiyah. Makanya saya sempat bilang bahwa kalau kita mau mengajarkan, kalau kita mau mengerti tentang kebangsaan, nasionalisme, mungkin kita perlu datang di Sidikiyah untuk belajar. Untuk belajar itu loh. Kalau kita, saya merasakan sendiri. Kalau kita mau mengerti betul-betul apa itu kebangsaan, apa itu nasionalisme, mungkin kita perlu belajar di Sidikiyah. Mungkin saya mau usulkan nanti supaya dibikinkan satu kelas umum untuk yang terbuka untuk siapa saja yang mau belajar tentang kebangsaan dan nasionalisme itu di Sidikiyah ya. Kan mau ada berdiri pesantren jati diri bangsa. Itu kan, oh, itu di mana, Pak? Ya, nanti kan sudah dicanangkan beliau untuk, terutama mungkin sekarang di Pelabuhan Ratu ya. Kalongan. Pekalongan. Kemarin sempat saya dengar juga di itu bukan. Saya dengar di sini loh, Mojokerto. Kemarin kan kami dari Surabaya datang sampai di Mojokerto situ, saya lihat ada satu bangunan di situ. Situs Mojopahit katanya. Terus saya lihat di itu kan gapuranya itu kan ada identik Sidikiyah. Jadi saya sempat turun di situ, ngobrol-ngobrol dengan beberapa bapak di situ. Ya, ada juga sih saya dengar ngomong tentang pondok pesantren jati diri bangsa. Itu saya sudah dengar sedikit sih penjelasan dari bapak yang di sana. Kalau menurut bapak sendiri penjelasannya itu kayak mana, Pak? Ya. Jangan-jangan pondok pesantren jati diri bangsa ini nanti menjadi tempat penyesatan, tempat sarang. Sarang pemahaman radikalisme, jangan-jangan di situ. Kita yakin bahwa beliau seperti itu wawasannya, tidak mungkin lah. Itu kan tidak hanya sekarang, dicanangkan itu sudah lama. Jadi kalau sekarang muncul hal-hal semacam itu, anggapan-anggapan itu nggak benar. Iya, itu gimana ya? Sebenarnya apa? Buktinya ketika muncul isu radikal, dengan masuk ke pesantren kan sudah ada itu. Monumen itu kapan dibangun? Sebelum itu. Iya. Padahal isunya baru kemarin-kemarin bukan. Begini logikanya ya. Kalau di Sidikiyah itu ada benih-benih radikalisme, ya mungkin pertama saya masuk, saya investigasi live begitu, ya mungkin saya aman. Besoknya mungkin saya udah dibunuh. Kan begitu. Apalagi sama non muslim. Apalagi saya non muslim. Nah, ini catatan penting. Iya. Saya non muslim. Kan bisa saja diam-diam makanan saya ditaruh racun. Wah, ini oknum Kristen kok ikut-ikutan ini masalah muslim kan seperti itu kan. Kenyataannya kan enjoy aja ya, Man. Kenyataannya ada satu penerimaan yang saya sendiri merasakan hangat sekali. Penerimaan warga Sidikiyah. Saya kira awalnya itu saya sendiri satu-satunya warga non muslim yang masuk ke situ. Ternyata di dalam Sidikiyah sendiri banyak orang non muslim. Komplit Kristen, Hindu, Buddha, Katolik ada di dalam. Ya, itu diwakili dalam PCTAI itu kan, Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Oke, ada lain yang ingin Bapak. Oke, saya ingin Bapak sampaikan tanggapan Bapak kepada masyarakat Indonesia terkait hembusan isu radikalisme kemarin. Bapak sampaikan semacam klarifikasi begitu untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jadi saya sebagai murid, sebagai pengurus organisasi, saya sangat bersyukur masih diberi kesempatan untuk menjalankan program beliau Mursyid FWI Bapak Kiai Muhammad Mokhtar dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa Indonesia, selalu dicanangkan untuk santunan rumah syukur kemerdekaan Indonesia. Harapan saya untuk pemerintah juga mohonlah hal-hal semacam ini bisa
diwujudkan. Karena semakin sejahtera, Iya, jadi semakin makmur. iya, jadi bukan hanya warga Sidikia saja yang melaksanakan hal semacam ini, tapi kalau bisa pemerintah juga melek untuk melakukan ini. Gitu. Saya nggak bilang melek. Yo, Ya, menurut saya kan, Iya. saya kan orangnya nggak mau muter-muter gitu. Kan saya ngomong melek itu juga nggak melanggar hukum, toh Pak. Gitu Pak. Kalau saya kan pakai bahasa yang santun. Iya, ya, Pak. Ajaran itu Siap. termasuk santun. Siap. Silaturahmi, santun dan sedekah. Siap salah. Oke Pak. Jadi Bapak secara pribadi bersyukur Ya, bisa menjadi salah satu murid masih dari bisa menjalankan menjalankan program. beliau mursyid yang mencanangkan dengan Siap. Jadi Bapak nggak bersyukur dengan kedatangan saya di sini, Pak? sangat bagus. Tambang termasuk penyambung lidah. Siap. Saya sampaikan beliau ya. Terima kasih. Penyambung lidah yang Terima kasih, Pak. sampaikan juga salam untuk teman-teman di NTT. Ya. Siap. Kemarin sudah ada yang hubungi saya di Sidikiah NTT. Bang Kris, kalau ke NTT mampir ya di Sidikiah Kupang ya, katanya. Saya bilang, siap. Salam saya untuk beliau dan Siap. termasuk untuk ini jamaah jenengan. Ya. Oke, itu saja Pak. Mungkin ada lain yang ingin disampaikan. Oke, jadi buat pemerintah, buat masyarakat cuma itu ya Pak ya. Oke, jadi Bapak Rokokan dulu sama enggak apa-apa. nggak apa-apa ya Pak. Saya sebenarnya nggak boleh merokok kalau lagi live, tapi nggak apa-apa karena Bapak. Saya yang tamankan tamu. Siap. Oke. Jadi ini buat yang belum pernah lihat saya merokok nanti kaget Pak. Wow, ternyata Bang Oni perokok. Rokoknya gitu. apa ini? Iya Pak. Rokoknya apa ini? Oh, sekalian kita promosi nggak apa-apa Pak? Jadi sekalian promosi. Ini rokok ST produk dari Sidikia. Ini rokok mengandung obat, mengandung doa. Kalau kamu sakit, ini rokok bisa jadi obat. Kira-kira begitu ya Pak? Siap. Udah terlalu norak nggak promosi saya? Enggak. Jadi nggak norak ya. Jadi Ini promo alam. Kita ada yang ngajarin loh ya. iya. Dari produk juga enggak. Tapi kita akan ngomong. Jadi- ini untuk Indonesia Raya. Jadi saya datang waktu itu, saya dengar ini rokok obat gitu kan, ada di bungkusannya juga ada tulis rokok obat begitu kan? Gimana ya? Ya jadi saya Nah, ini dibuka. Nah, ini kan. Ini baca dulu. Oke. Untuk Oke, di sini ada tulisan rokok obat, terus di bawahnya ada tulis ST Sehat Tenteram untuk Indonesia Raya. Nah, ini rokok, izin promosi ya, nggak apa-apa kan? syukur didengar. Jadi ini rokok ini mahalnya minta ampun. Ini rokok mahal minta ampun, tapi selalu laris manis. Kenapa? Karena dalam rokok ini mengandung obat. Ya mengandung Indonesia Raya. Mengandung Indonesia Raya ya. Jadi pertama saya dengar, minta maaf Pak. Pertama saya dengar katanya rokok ini mengandung obat, kan saya mikir, rokok apaan mengandung obat? Kan orang isap rokok asapnya batuk, pilek kan begitu. Apaan rokok kok obat? Terus saya waktu datang itu karena kena angin kan, cuacanya kurang bagus, udaranya kurang bersahabat gitu kan Pak. Jadi saya batuk-batuk, sampai di sini juga masih batuk-batuk. Saya sampai di Pekalongan juga masih batuk-batuk. Nah tengah malam kita lagi ngopi, terus saya inisiatif gitu, pengen buktiin gitu. Saya inisiatif pengen buktiin. Jadi saya ambil ini Pak. Saya ambil tembakau nih, saya masukkan ke dalam kopi yang lagi saya minum. Saya masukkan dalam kopi itu, kira-kira
2 menit atau 3 menit begitu sudah larut dengan kopi, lalu saya minum. Ternyata batuk saya selesai, Pak. Gitu ya. Iya. Ternyata batuk saya selesai. Terus Ya udah sampai sekarang batuk saya nggak batuk. akhirnya Ya baru saya percaya dong. gitu ya. Baru saya percaya. Jadi rokok ini benar mengandung obat. Rokok ini benar mengandung obat. Terus waktu kita sampai di Pekalongan itu, anaknya Gus Arya itu sakit. Anaknya Gus Arya itu sakit, dia gelisah. Selama 2 malam itu dia nggak bisa tidur, gelisah, nangis, masuk ke rumah sakit, sampai terakhir masuk ke ruang VIP, masuk ke kamar VIP. Dan malam ketiganya itu Gus Arya sendiri udah putus asa, dia ambil rokok ini 1 batang, dikuclak-kuclak gitu kan Pak, dimasukkan dalam air, terus airnya itu dibasuh ke badan anaknya. Besok anaknya keluar dari rumah sakit. Gitu ya. Jadi memang terbukti bahwa rokok ini mengandung obat. Makanya rokok ini Yang membuktikan sampean sendiri kan dia. iyo, saya juga sudah buktikan sendiri, dan itu anaknya Gus Arya juga. Saya kan ikut jaga. Saya kan ikut jaga di situ. Berarti kan ini enggak, Bukan artinya kan kalau sama sudah membuktikan Iya. seperti ini kan benar-benar Benar. nyata. Benar-benar terbukti. Begitu. Jadi ini kalau nggak salah 35.000. Ini rokok 35.000. Rokok herbal mengandung obat, dan ini sebelum diperjualbelikan itu didoakan oleh Mbah Yai. Iya, didoakan sama Mbah Yai ya, Mas. Jadi dia mengandung obat juga, mengandung doa juga. Dan ini dedikasikan untuk Indonesia Raya. Terus ada satu filosofi di dalam, hampir saya lupa Pak. Ada satu filosofi dalam rokok ini. Filosofinya, kalau Anda beli rokok ini, Anda sudah ikut berkontribusi membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Wow. Norak nggak Pak? Saya norak nggak promosinya? Enggak. Ya memang ini kan sebagian memang kan kontribusinya ke Iya. sehingga kan ya ini untuk Indonesia Raya ini. Iya. Jadi di sini juga ada keterlibatan dari Ya, ada berapa persen dari hasil penjualan rokok ini dialokasikan untuk membangun rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu, masyarakat kurang. Jadi buat yang membeli rokok ini artinya sudah ikut mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kecil. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya Pak. Mohon izin ya Pak ya. salam untuk teman-teman di NTT. Oke, ini ada salam dari Bapak Sutrisno. Sutrisno untuk teman-teman di NTT. Oke, salam persaudaraan cinta tanah air ya Pak. Berbeda suku, ras, agama, antar golongan, tapi kita Indonesia. Indonesia. Terima kasih Pak. Oke. Jadi gimana Pak? Iyo. Oke, saya Krisyanto Yen Oni mohon pamit undur diri. Terima kasih buat saudara-saudara sebangsa setanah air yang sudah mengikuti live ini. Harapan tertinggi saya adalah pemerintah dan para anggota dewan yang terhormat, bapak-bapak menteri, bapak-bapak, pokoknya orang-orang pemerintahan yang orang-orang elit itu, lihat inilah cara warga Sidikia menebar makna kemerdekaan bagi masyarakat kecil tanpa proposal, tanpa melalui Kementerian Sosial, tanpa melalui Kementerian PUPR. Ini adalah swadaya alami warga Sidikia. Saya berharap pada 17 Agustus selanjutnya pemerintah bisa ikut menebar makna kemerdekaan bangsa Indonesia itu kepada masyarakat kecil yang hingga hari ini sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Mereka belum mengerti apa makna sejati dari kemerdekaan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. Salam persaudaraan cinta tanah air. Merdeka!
Oh, merdekanya begini. Merdeka.